Barang bukti sarana. Ini sempat nabrak portal depan Polres Brebes. Oh, ini dari narkobanya. Press release apa nih? Kasus pengancaman, kasus pengusahaan, dan kasus diduga mau perampasan mobil. Ini plat nomor palsu. Ini nomor palsu yang digunakan pelaku. Ya. Sudah disiapkan. Abang sakit banget. Di rumah sakit lah. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita ketemu lagi di Polres Brebes. Kami akan menyampaikan kejadian yang terjadi pada tadi malam, hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 19.00 ya. Kronologis kejadian diawali oleh anak dari Bupati Brebes ya yang bernama Saudara Santi. Ini mengendarai kendaraan mobil CR-V warna hitam ya. Dia bersama dengan tantenya. Kemudian pada saat di tengah jalan, lokasi tepatnya di seputaran pertigaan Brexit itu bertemu dengan pelaku tersebut. Pelaku tersebut mengendarai kendaraan bermotor HR-V warna putih. Kemudian memepet kendaraan Saudara Santi, kemudian berhenti dan menanyakan kepada Saudara Santi bahwasanya mobilnya Santi ini adalah tidak benar menurut keterangan dari tersangka. Tidak benar gimana dah? Tidak benar artinya ini tidak bermasalah ya, bermasalah. Kemudian Saudara Santi sempat ketakutan, kemudian terus bicara dengan tersangka bahwasanya kita ketemu saja di Polres. Kemudian mereka berdua ke Polres ya, ke Polres Brebes. Setelah masuk Polres Brebes, dua-duanya saling melapor ke SPKT. Dan dari anggota SPK diterima ya, kemudian tersangka ini ditanya identitas dan maksud tujuannya, tapi mereka atau tersangka ini malah marah-marah ya, kemudian malah menantang anggota SPKT. Kemudian dia langsung keluar ke dalam mobilnya dengan menghidupkan mobilnya dengan membawa sangkur ya, mengancam-ancam anggota, menunjukkan begini ya, kemudian menantang anggota. Dengan hal tersebut saya langsung perintahkan kepada anggota jaga untuk menutup pintu gerbang sama portal agar tersangka tidak keluar. Tapi ternyata tersangka nekat dengan mengegas kendaraannya dengan laju kecepatan tinggi, kemudian menabrak portal dan menabrak pagar pintu gerbang, kemudian keluar lari ke arah Tegal. Kemudian saya perintahkan untuk anggota untuk mengejar pelaku. Kemudian tepatnya di perbatasan area Kota Tegal dengan Brebes, kalau tidak salah di sebelahnya BRI Sumur Panggang ya, Sumur Panggang. Alhamdulillah tersangka bisa kita hentikan. Kemudian tersangka juga berusaha melawan kepada petugas dan akhirnya petugas memberi tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan, dengan menembakkan kaki di sebelah kanan. Untuk motif pelaku dan motif pelaku sampai sekarang belum kami ketahui ya, jadi mohon sabar karena saat ini pelaku juga masih dalam keadaan terpengaruh oleh narkoba ya. Jadi nanti kita tunggu sampai tersangka ini pulih, setelah itu kita tanyai motifnya apa sebenarnya. Ya, karena saat ini kita tes urin juga positif ya. Ya. Ditemukan berapa itu sabun di dalam mobil? Ya, kemudian kita melaksanakan penggeledahan. Barang bukti yang kita temukan adalah 6 pasang ya. 6 pasang plat nomor palsu. Ya, ada 6 pasang plat nomor palsu di dalam mobilnya.
ya, ini ya. Terus kemudian ada sebilah pisau cangkul. Ini yang digunakan untuk mengancam anggota, yang untuk melawan anggota. Ya, ini ya. Ini. Terus kemudian HP, ya, HP ya. HP Samsung 2 ya, milik tersangka. Ini ya. Ya. Terus kemudian ini potongan ya, potongan pintu pagar Polres yang ditabrak dengan kendaraannya. Ya. Terus kemudian sabu-sabu. Sabu-sabu pertama kita temukan adalah 2 gram. Setelah itu kita telusuri lagi dengan menggeledah kendaraannya, ditemukan lagi beberapa paket. Jadi jumlah total seluruhnya 8,7 gram. Dan pelaku berapa orang dan kemudian untuk pasal yang Ya. dikenakan ini apa? Pelaku ini ada 2 orang, tapi yang 1 orang tadi ketika tersangka ZR ini naik mobil melarikan diri, pelaku satunya hanya duduk di SPKT, hanya diem saja. Dan kita sudah tes urin, temannya ini tidak positif, dia negatif. Ya, saat ini juga masih dalam proses. Ya. Kemudian pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1991. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 406 KUHP atau pasal 212 KUHP. Ya, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Kemudian pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Ya, ancaman tentang narkotika, ancaman hukumannya adalah 20 tahun penjara. Gitu ya. Itu ancaman hukumannya. Apakah pelaku residivis? Jadi gini, seperti yang sampaikan dari awal, kami belum begitu tahu ini residivis atau tidak, tapi yang jelas nanti kita akan telusuri, ya. Karena tadi saya sampaikan saat ini masih terpengaruh narkoba, belum bisa minta keterangan, ya. Jadi nanti harus bersabar. Nanti untuk kelanjutannya silakan nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Ya. Dan Ya, informasinya dari Polres Garut. ya. Jadi gini. Keterangan memang saat ini yang bersangkutan adalah kejahatan dari anggota Polri, tapi tahun 2009. Ya. Nah, kasusnya adalah perampasan mobil kendaraan roda 4, gitu ya. Jadi tahun 2009 itu PTDH-nya seperti itu. Dan pada saat menghentikan korban itu alasannya apa, dan dia mengaku dari mana atau sebagai siapa? Dia tidak mengaku, hanya menghentikan bahwasanya kepada saudara Santi bahwasanya kendaraanmu ini bermasalah. Seperti itu aja, ya, bermasalah. Kemudian saudara Santi kalau memang begitu ya ketemu. Sebenarnya pertama diajak ketemu di SPBU, tapi tidak mau saudara Santi. Kalau memang mau bicara ketemu ya di Polres. Akhirnya ke Polres sudah ada sama-sama. komunikasi antara korban dan pelaku. Sudah ada komunikasi. Memang pada saat itu dipepet, kemudian dihentikan saudara Santi. Hanya disampaikan mobil kamu adalah bermasalah. Kalau lihat kronologinya itu dugaannya modus perampasan ya? Ya, kami belum bisa menjabarkan terlalu jauh seperti itu ya. Tapi nantinya kita memang nanti hasil penyidikan lah, nanti kita sampaikan ya. Kalau itu narkobanya temuan paket kesamaan bandar atau? Ya, kalau kita lihat temuannya 8,7 gram ini termasuk besar. Ya, tapi nanti kan kita kembangkan juga nih hasil penyidikannya ya. Ini didapat dari mana sabu ini, dan ini termasuk bandar atau tidak, nanti kita kembangkan lagi. Dan apakah dia itu salah satu napi yang kabur selama masa asimilasi yang di Subang itu? Oh tidak, kita belum sampai ke situ ya, belum sampai ke situ nanti ya, belum sampai ke situ. Plat mobil palsu ya? Plat mobil palsu, ya palsu. Dan SNK-nya mobil juga belum ada, ya belum ada. Hanya dibekali surat keterangan. Surat keterangan ini kan sudah tidak berlaku karena berlakunya ini mulai tanggal 28/12/2019 sampai dengan 28/01/2020. Artinya surat keterangan sudah tidak berlaku, ya. Dan plat nomor juga kita cek, ya itu palsu. Dan pada saat ke SPKT, si pelaku mau membuat laporan gitu ya, dan sama-sama bikin laporan. Ya karena keterangan tadi ditanya, saudara Santi ditanya mobilnya ini bermasalah, saudara Santi kemudian menyarankan ke Polres, ya sama-sama kita cek mobil ini bermasalah enggak ke Polres gitu. Makanya pelaku atau tersangka mengikuti ke Polres seperti itu. Lah baru kemudian ditanya oleh anggota SPKT tujuannya apa, identitasnya apa, maksudnya apa, malah marah-marah. Kalau untuk kerugian sendiri dari Polres yang ditanggung, Ya kerugian di Polres
ya tadi sampaikan tadi pagar pintu pagar kita rusak, portal juga rusak. Tapi alhamdulillah tadi malam sudah langsung kita perbaiki. Ya kalau kerugiannya saya juga belum memperkirakan ya, karena baru tadi malam kita benahi. Seperti itu. Itu direncanakan atau spontan ketemu di jalan ya? Yang mana? Dari keterangan pelaku ini. Jadi pelaku ini belum normal, jadi masih terpengaruh narkoba. Kalau ditanya masih linglung, jadi jawabannya kemana-mana, belum jelas.